Pak. Ya, baik. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih ya hari ini sudah datang di acara pembukaan Majelis Sahabatku 2022-2023. Jadi spesial untuk tahun ini Majelis Sahabatku adalah program untuk teman-teman PMI menyiapkan teman-teman pekerja migran Indonesia di seluruh dunia ya, terutama yang di Hong Kong, supaya teman-teman punya kemampuan dan knowledge untuk mengatur keuangan dan kewirausahaan. Dengan dibukanya program Majelis Sahabatku 2022 ini, saya harapkan teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lainnya, semakin banyak semakin baik, karena kita akan sharing pengetahuan, sharing pengalaman yang mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman ketika teman-teman balik ke Indonesia. Jadi sekarang teman-teman di Hong Kong kumpulkan dulu semua modalnya, kumpulkan dulu semua niatnya, kumpulkan semua keinginannya. Nanti teman-teman bisa manfaatkan semua ilmunya ketika teman-teman balik ke Indonesia, karena kita pasti berharap tidak selamanya berada di luar negeri kan ya, karena pasti kita berharap kita akan berkumpul dengan keluarga yang ada di Indonesia. Jadi ayo teman-teman ikut, ayo ajak teman-teman yang lain untuk ikut di program Majelis Sahabatku 2022-2023 ini. Semangat semuanya, salam sehat selalu. Selamat datang di virtual opening Mandiri Sahabatku 2022. PMI jadi pengusaha pasti bisa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Bank Mandiri, siapa lagi? Mari jadi majikan di negeri sendiri. Baiklah sahabat semuanya, mari kita simak bersama-sama sambutan dari Bapak Luki Bawafi, dosen Mandiri Sahabatku. Saya lama ini tidak ketemu, ajak kangen, mereka juga kangen. Sama pas gitu. Halo teman-teman. Halo Bapak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Salam sehat semuanya ya. Kalau tadi ada salam Levin, ada Kopra. Nah, masih ingat kan? Salam apa ini? Entertainment. Bukan, jangan dengerin Mas Amran dulu ya. Ini salam 3 jari seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Salam entrepreneurship. Entrepreneurship, pekerja menjadi seorang pengusaha. Iya, betul. Ini kayaknya sudah pakarnya entrepreneurship. Siap diajak lagi, Pak. Sejak awal tahun Mas. Iya. Oke, jadi program Mandiri Sahabatku ini adalah program edukasi finansial dan juga kewirausahaan yang tujuannya itu untuk membekali keterampilan dan juga wawasan mengenai entrepreneurship kepada para pekerja migran yang ada di luar negeri. Nah, supaya ini sebagai bekal ketika mereka kembali ke Indonesia bisa menjadi majikan mandiri di negeri sendiri. Itu yang penting. Ya. Jadi ini kalau kita ibaratkan mereka bekerja di sana itu seperti mengumpulkan modal, nanti kembali ke Indonesia sudah siap menjadi entrepreneur. Tentu modal diperlukan, tapi tadi seperti yang dikatakan Kak Lontong harus ada keterampilan juga. Betul. Kan? Nah, penting. Betul. Nah ini kan programnya sudah berjalan sejak 2011 ya Pak? Iya, iya. Kebetulan saya mengikuti terus dari 2011. Wah, berarti udah 11 tahun. Sudah 11 tahun lah. 11 tahun. Calon lain baru kali ini Pak. Kamu mau menaruh Pak? Iya. Tapi biasanya kan jatahnya kan sejak 2011 itu kan keliling-keliling juga ya Pak. Betul, betul Pak. Iya, ya. Jadi program Mandiri Sahabatku ini bisa sifatnya hit and run. Ini program secara kontinu. Pendampingan? Ya, Terus menerus. Iya, terus menerus. Jadi dari satu tahap ke tahap berikutnya sampai dengan mereka kembali ke Indonesia. Dan selama itu sebelum pandemi, memang program ini dilakukan secara offline. Jadi ketemu ya. Gimana, Pak? Iya, harus ke sana. Nanti ikut deh. Kalau ke Hong Kong pasti ketemu nih. Iya benar, saudara. Nah, jadi secara offline itu sudah berjalan di 4 negara ya. Nah itu di mana Pak? Nah, yang pertama kali itu di Hong Kong. Oh, Di Hong Kong. Saya catat Pak. Tanggalnya Pak? Belum. Itu baru itu sudah itu ya juga. sudah. Offline yang sudah itu pertama di Hong Kong. Di Hong Kong. Malaysia itu di Kuala Lumpur atau di Gombak itu ada di Yang ketiga di Korea Selatan. Oh, Di Korea Selatan itu ada di Ansan dan Busan. Oh, Busan. Iya. Kemarin saya itu, nonton BTS. itu suaminya Pak San.
Bukan, tapi dengar-dengar sudah nggak kerasa. Karena dia busak. Sudah bukan dan anaknya mereka berdua namanya Anta. Lucu apa? Jangan lucu-lucu Pak, kita terancam. Kayak nular. Itu nanti ya. Terus yang keempat ada di Jepang. Oh Jepang. Jepang Oh Jepang biasanya di. Yang pertama ada di Tokyo. Yang kedua pernah di Nagoya. Nagoya kan. Kyoto ya. Ada rencana lagi ke sana nggak? Nih teman-teman mungkin nunggu. Nah ini yang mungkin ditunggu tahun ini karena Kan kita juga nunggu. mau ikutan. Emang Saya kan juga teman diajak ya? bapak. Saya kan juga teman bapak. Oh, jangan ngaku-ngaku. Iya. Emang diajak ya? Oh. Ya, tahun ini nih udah ditunggu deh sama teman-teman nih. Iya. Gimana nih? Jadi teman-teman, jadi untuk di tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya selama pandemi. Iya. Selama pandemi itu banyak dilakukan secara online. Online. Tetapi untuk tahun ini yang tahun depan akan dilakukan kombinasi Ya, hybrid. antara offline Ya. dan online. Online. Nah, di mana saja mereka Ya. kami akan hadir secara offline-nya. Nah, offline-nya Ini gimana? gimana nih, Pak? Nah, ini baru Catat, catat. catat. Bapak. Sudah siap? Terus siapa? Siapa? Itu kebalik no update. Enggak Pak, tenang, saya catat Pak. Di mana Pak? Yang pertama Marut banget itu ada di Hong Kong. Hongkong. Yang kedua di UAE. UAE. Uni Arab Emirat. UAE. Bukan Uni Arab Emirat. UAE. Uni Yang Emirat ketiga Arab. ini luar biasa ini Di mana, Pak? di Arab Saudi. Wah. Jadi kalau mau cak lontong sama Mas Sabar ikut ke sana, Hongkong. sekalian empok. Iya, Wah, ini Pak. betul. Benar Pak. Saya siapin bener loh Pak. Benar Iya, Pak. aku juga seneng loh ke sana. Saya senang. Beda, ini kan memang tahun ini bakal beda, tahun mendatangi bakal beda. Tapi jangan sampai Pak Lutfi sendiri loh yang lain udah mulai lupa. Oh, bisa jadi, bisa jadi nanti. Oke, Sudah mulai ya hybrid ya. Ya. Jadi yang offline nanti ada di tiga negara juga. Nah, kalau itu tadi metodenya kalau di sana acaranya seperti yang kita online kan sekarang ini atau gimana? Kalau Tetap yang ketika offline, ketemu, ha? kalau yang offline langsung ketemu Cak. Kita Jadi ngumpulin ada- orang, ngumpul ya. orang di suatu tempat. Ya. Jadi bahkan para duta besar, Ya. konsul jenderal itu sangat perhatian dengan program Support, Mandiri ya. Sahabat Iya, ini. pastilah. Mereka sangat support, maka mereka pun juga mengundang Mandiri Sahabat untuk hadir di sana. Nah, kalau ada kalau yang pengen ikut, Tertarik nih. nah pengen ikut kelasnya itu harus daftar dulu atau gimana sih? Ya harus. Di mana Pak? Nah, pendaftarannya ini bisa dilakukan melalui website. Oke, ada Nah, website-nya. jadi teman-teman nanti mungkin bisa lihat di screen ya, Ya. http. Ini ya. Ini bisa dicatat. Kemudian Semua Ditulis. di link Ya. di pendaftaran MS 2022. Oke, mungkin bisa di screenshot lebih dahulu atau di copy gitu ya. Ini akan disebarkan ke sahabat-sahabat Mandiri supaya semua bisa daftar. Karena sekarang semakin banyak yang ikut kan berarti peluang untuk menjadi entrepreneur dan sukses itu kan semakin besar ya Pak. Ya, kenapa harus daftar? Dari pengalaman sebelumnya itu memang ketika Mandiri Sahabat itu dibuka pendaftarannya itu bisa membludak. Kalau di Hong Kong kapasitas gedung itu 500, itu bisa sampai dijejeli 600, 700, bahkan di satu tempat di Gitek itu sampai dengan 1.200. Wow, itu luar biasa. Dan di sana sangat ketat aturannya. Nah. Jadi kalau nggak sesuai kapasitas, Mandiri Sahabat itu bisa di-ban, dilarang untuk menggunakan gedung itu karena demi safety-nya. Banyak, pas banget. Iya, jam saya ngomong bisa 1 jam, bisa 1 hari enggak. Tapi bayarannya beda. Nah, itu bedanya. Oke, Kan kita enggak lontong. nanti akan terus makin intens lah itu ya, yang mendampingi kawan-kawan semuanya. Ya. Nah ini tips Pak nih buat kawan-kawan, teman-teman yang ada di berbagai negara ini, tips lah. Itu bisa mandiri nanti kita sudah berkumpul keluarga di Indonesia. Silakan. Ini saya ketawa, mau ketawa aja. Ngerti saya tak lontong. Jangan sampai terjual. Benar dong. Betul. Iya. Nah, benar. Jadi ini program Mandiri Sahabat ini bagus sekali dan banyak sekali alumninya dan beberapa kali saya juga silaturahim kepada teman-teman yang jadi yang pertama kali teman-teman ketika nanti Anda sudah merencanakan untuk kembali ke Indonesia untuk menjadi majikan di negeri sendiri, yang pertama ingat Anda harus memiliki rencana. Kapan rencana itu disiapkan?
ya sejak Anda ada di negara penempatan. Ketika Anda pulang ke Indonesia, Anda baru merencanakan, sebenarnya itu sudah terlambat. Nah, kenapa? Rencana ini ibaratnya adalah sebuah jembatan. Ketika kita ada di sisi tepi sungai, sungainya lebar sekali, dan kita akan menyeberang ke seberang sana. Tapi kalau nggak ada jembatan, kan sulit. Nah, ketika ada jembatan, itulah memudahkan kita untuk mencapai tujuan program. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ingat bahwa Mandiri Sahabatku saat ini tidak hanya untuk teman-teman yang ada di negara penempatan, tapi sudah juga diikuti oleh keluarganya. Nah, boleh. Jadi teman-teman, kalau ingin memulai usaha, tolong diskusi dulu. Nah, diskusi dengan keluarganya, keluarga sendiri ya. Kalau kakak Ontong nanti diskusi dengan keluarga orang lain itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi diskusikan, karena dari pengalaman itu ketika teman-teman nggak diskusi dengan keluarga, suami atau istri pulang ke rumah malah ini apaan? Emang kamu bisa bikin usaha? Nah, akhirnya udah, mending duitnya dititipin aku aja, nanti kamu balik lagi kerja ke luar negeri. Jadi nggak disupport keluarga kalau nggak ada diskusi ya. Dan dari pengalaman saya mentori mereka, yang didirikan teman-teman itu banyakkan mendapat dukungan dari keluarganya, yaitu suami, istri, anak atau orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, mumpung Anda masih ada di luar negeri, maka jangan lupa untuk menabung. Gimana caranya menabung? Tadi Pak Gozali sudah menyampaikan beberapa tipsnya. Di Mandiri Sahabatku itu ada materi yang namanya perencanaan keuangan, bukan pemborosan keuangan, perencanaan keuangan, supaya bisa menabung. Jadi ketika pulang nanti sudah siap dengan modalnya. Kalau mau mulai usaha, jangan sampai pinjam dulu dengan uang sendiri, ya. Nah, kalau tadi Pak Gozali ada kantong, ada kantong kiri, kantong kanan, karena aset, hutang, harta. Jadi, nah, harus diubah mindset. Intinya jangan, kalau mulai usaha jangan pinjam uang dulu lah. Betul. Karena uang dulu kan udah pakai. Betul. Kalau kalah masalahnya bukan dulu uangnya kedaluarsa. Jadi jangan dimulai dengan berhutang gitu Oh, loh. maksudnya gitu. Saya kan jangan pinjam uang dulu. Iya, uang dulu. Maaf Pak. Kayak Jadi orang jangan dulu. dimulai dulu dengan utang ya. Iya. Betul. Oke, Pak. Kemudian mindsetnya itu harus berubah ya. Ya. Kalau mau menabung itu sisihkan dulu. ya. Sisihkan dulu. Baru sisanya untuk gunakan. Ya. Nah, yang terakhir nih, Kak. Nah, Mas Akbar, yang ya. paling penting adalah teman-teman jangan lupa untuk rutin atau setia mengikuti kelas-kelas Mandiri Sahabatku. Kenapa? Karena di kelas-kelas itu banyak sekali atau materi atau praktisi yang akan sharing di kelas Anda. Tidak hanya pengusaha yang dari nasabah mandiri, tetapi ada binaan-binaan mandiri dari wirausaha muda mandiri yang sudah sukses selama ini. Mereka langsung menjadi bisa jadi bapak asuh juga. Selain Membimbing ya. selain sharing di kelas, mereka juga menjadi bapak asuhnya. Wah. Nah, ini dan itu memang sudah dilakukan beberapa sebelumnya. Bapak asuhnya adalah para wirausaha muda. Wah, Oke, sukses. Paling keempat itu sudah untuk membekali mereka. Nah, itu harus kita tanamkan mulai sekarang. Ini ibaratnya jembatan. Namanya membangun jembatan ketika kita belum nyebrang, Pak ya. Iya, betul. Kalau kita mau nyebrang ada jembatan, nggak akan sampai ke tujuan. Itu. Ya, teman-teman. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Semoga ini bisa mengobati teman-teman Amin. untuk bisa ketemu dengan Mandiri Sahabatku. Nah, untuk Kak Alonso dan Mas Akbar, kita ya tolong teman-teman bikin happy. Oke, siap. Jangan dikasih jam kosong lagi. Oke, itu aja. Baiklah sahabat semuanya, salam entrepreneurship, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.